Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kembali lagi bareng saya Linggar Kukaji Pratama di Bincang Ruang Tengah RK Host Project. By the way, sore hari ini saya kedatangan kawan lama nih. Dia adalah salah satu tokoh pemuda di daerah saya. Dan saya mengajak beliau untuk ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol santai ya, bukan ngobrol-ngobrol membahas tentang apa yang harus kita bahas di tahun-tahun berikutnya. Soalnya kalau kita bahas dari sekarang takutnya nanti persepsinya itu beda. Nah, oke. Di depan saya ini sudah hadir kawan lama saya, kawan seperjuangan, kawan sama-sama sarjana, dan sekarang beliau ini lagi aktif sebagai tokoh pemuda di Kabupaten Goa. Kita sapa dulu, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mic check aman? Mic check aman? Cek aman. Aman. Good lah. Terima kasih saudara sudah hadir di RK House. Dan Siap. Anda ini adalah perdana tayang dalam ruangan podcast, guys. Biasanya kita tuh ada di luar, cuma itu mungkin model-model outdoor ya. Tapi saya pengennya sih kalau ente yang hadir, kita harus VVIP biar tidak dengar orang. Soalnya pembahasan kita ini lagi agak-agak agresif, guys. Kabar sehat ya, saudara? Sehat bro, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa? Kesibukan sekarang lagi Freelance design. Freelance design. Selain freelance, selain kerja di itu apa lagi? Ya, ngurus organisasi lah. Salah Organisasi. satu. Terus kalau bukan sumpama, organisasi yang ada di Kabupaten Goa. Mungkin jadi pejabat kah? Insya Allah. Iya, insya Allah. Amin. Di konten kali ini agak sedikit berbeda, brother. Soalnya ini konten 18 plus. Pegawai lagi sih. Kawan kita ini adalah tipikal orang yang istilahnya tidak terlalu formal ya, brother. Soalnya kita perdana nih, RK House Project. Kita bisa bicara santai sambil ngerokok sambil ngopi. Sepak. Nah, soalnya idealisme kita dan logika kita ini tidak harus menjadi hal-hal yang kaku ya, saudara ya. Cocok. Terus selain aktif di beberapa organisasi di Kabupaten Goa, ente ngapain lagi? Ngurus rumah tangga? Bocil udah berapa? Selain ngurus organisasi, freelance, yang pasti ngurus istri di rumah. Alhamdulillah. Maksudnya sudah ada ponakan nggak? Alhamdulillah masih dalam tahap di rahim. Oh, tahap di rahim. Berarti sudah hamil. Alhamdulillah. Berarti saya mah amin, saudara masuk saya doakan nggak juga, Pak. Nyusul kan. Terus gini nih, selain ngikut ke situ, maksudnya freelance, kan tadi Kak Adi sekarang freelance, terus masuk ke salah satu tim ya, Kak Adi kan masuk di organisasi KNPI juga kan? Betul. Bagian apa di KNPI? Goa kan? Goa, Kabupaten Goa. Komisi Pendidikan dan Keguruan. Komisi Pendidikan dan Keguruan. KNPI sekarang program-programnya gimana sih? Alhamdulillah di bawah kepemimpinan senior Kakak Zainuddin luar biasa, programnya lancar, berjalan terus, bersinergi terus dengan pemerintah. Alhamdulillah. Artinya KNPI sekarang lebih baik dan Lebih baik ya. Alhamdulillah. produktif. Betul. Karena saya lihat memang juga ada teman saya juga tuh, Andi Muhammad Imam. Ya. Andi Muhammad Imam Ijo. Hai, Andi Muhammad Imam. Nah, ini saya sama teman Anda nih. Beliau kan juga masuk di KNPI juga kan. Saya kemarin tuh lama banget cerita-cerita terkait masalah organisasi-organisasi OKP yang ada di Goa ya. Karena menurut saya kita ini sebagai masyarakat Goa berharapnya dengan adanya organisasi yang aktif seperti itu bisa memperbanyaklah sosialisasi ke masyarakat terkait hal-hal yang produktif gitu. Apalagi kan Kakak Adi ini kan salah satu tokoh ya. Kalau menurut saya tokoh, guys. Saya satu kecamatan sama beliau. Ini masanya paling banyak. Seandainya saya mau bikin organisasi, saya pasti akan panggil dia dulu, bro. Soalnya masanya paling banyak dia.
Nah, Kak Adi, Ya, siap. kita bicara tentang gua dulu deh. Tentang gua. Menurut Kak Adi, gua ini gimana sih sekarang dengan pemerintahan yang sekarang? Gua sekarang kalau di pandangan pribadi saya jauh lebih baik. Jauh lebih Lebih baik. baik Pemerintahannya atau apanya nih? di bawah kepemimpinan Bapak Adnan Purita Limpo beserta teman-teman SKPD-nya, ayahanda SKPD-nya, alhamdulillah baik. Ayahanda kepala dinas, guys. Kepala dinas. Ya. Cocok. Eh, Itu luar biasa. luar Atas biasa. sinergitas dan doa masyarakat Kabupaten Goa, alhamdulillah Goa semakin berkembang, dan berharap sinergitas pemuda-pemuda Goa dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik ke depan. Amin, 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 amin. Saya juga sih sebagai masyarakat gua melihat ada perkembangan ya dari apalagi kita di umur-umur yang sekarang yang ibaratnya sama-sama tahu lah sistem politik kita di Kabupaten gua seperti apa. Memang ada beberapa hal sih yang menjadi pertanyaan bagi saya. Maksudnya kita ada beberapa kecamatan sebagai seorang atau sebagai penggiat atau bahasa kasarnya kalau di mahasiswa itu sebagai aktivis, sebagai orang yang yang sering memberikan kritikan positif maksudnya ke pemerintah. Di Goa ini memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama adalah kualitas pemuda-pemuda kita. Nah, terus yang kedua adalah memperbaiki infrastruktur dan fasilitas-fasilitas. Soalnya gini, Kak Adi, saya sebagai masyarakat Goa, mungkin Kak Adi ini yang banyak linknya ya di pemerintah Kabupaten Goa, bisa disampaikan lah bahwa kita ini butuh memang suatu program yang istilahnya program-program yang membangkitkan pemuda kita itu tidak apatis. Nah, kalau Kak Adi sendiri melihat pemuda-pemuda Goa itu gimana sekarang? Kalau pemuda Goa Dari segala hal ya, maksudnya Ya. dari segala ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintahan gitu atau kegiatan-kegiatan culture budaya, kira-kira pemudanya masih apatis atau gimana menurut Kak Adi? kalau untuk tingkat keterlibatan pemuda, saya boleh mengatakan bahwasanya pemuda Goa saat ini untuk tingkat keterlibatannya alhamdulillah baik. Saya rasa apatis orang saya berbicara tentang skala Kabupaten Goa. Ya, Goa aja, brother. Kita bicara Goa, gimana? Pemuda Goa itu saat ini saya boleh mengatakan alhamdulillah. Ya. Tidak saya mengatakan banyak yang apatis, tapi alhamdulillah tingkat apatisnya pemuda Goa saat ini di atas. Yang tidak apatis itu jauh lebih atas, apalagi yang apatis itu di bawah. Sebut saja Karang Taruna yang ada di Kabupaten Goa itu alhamdulillah aktif. Hampir. Anda juga masuk Karang Taruna? Masuk. Wih. Toko guys. Sadis memang ini teman kita ya guys. Ini adalah salah satu pemuda yang produktif sebenarnya. Karena persoalan kerjaan freelance guys. Tapi minat untuk membangun pemuda-pemuda Kabupaten Goa itu sangat kencang sekali, dan saya ini banyak belajar sama beliau ini ketika saya pengen ngobrol tentang apatisme untuk pemuda ya. Dan Kakak Adi ini adalah salah satu pelaku yang turun langsung ke lapangan membantu atau memberikan memberikan sosialisasi ke pemuda-pemuda di Kabupaten Goa untuk tidak apatis. Kita harapnya sih beliau ini nanti di umur-umur ya kalau bisa secepatnya lah bisa duduk di parlemen ya. Amin. Tapi mau sekali gimana jadi pejabat kah? Maksudnya anggota legislatif lah. Kalau saya pribadi dalam hati ikut ada. aja ya, keinginan ada, keinginan ada guys. Ada 3 proses yang harus dilakukan. Nah, siap. Apa tuh yang pertama? Campur tangan. Campur tangan Tuhan. Ya. Nah, satu takdir berarti destiny brother, destiny. Nah, Terus garis tangan. Ya. garis tangan, oke. Campur tangan Tuhan, garis tangan. Terus yang ketiga? Ya, tanda tangan. Tanda tangan, asik sekali. Kak Adi, Siap. saya gantian deh. Saya pengen ditanya-tanya juga nih sama Kak Adi nih. Nah, oke. Soalnya kita lagi berada di ini jujur brother, ini episode yang paling mudah-mudahan Bu Direktur
Nah, kita punya Bu Direktur. Bu Direktur itu yang istilahnya auditor RK House. Nah, istrinya Kakak Edir. Siap. Assalamualaikum. Ketua saya. Mami Rida, mohon maaf kami 18 plus ya. Sambil ngopi, sambil nyantai gitu. Siap. Saya pengen ditanya-tanya juga sama Kakak Edir. Soalnya selama ini setiap episode ya guys, itu saya capek brother jadi host juga. bercanda. Nah, Kakak Adi, Oke. kira-kira Ya. ke depan nih, politik kita di gue itu kayak gimana tuh? Menurut Kakak Adi dengan adanya sekarang kita tahu ya, yang duduk di anggota legislatif itu sekarang pasti Kakak Adi tahu lah siapa-siapa. Kira-kira ada nggak regenerasi menurut Kakak Adi di sendiri untuk legislatif di Goa? Untuk saat ini ataupun ke depannya, untuk saat ini yang saya maksud dulu, alhamdulillah kalau dari kalangan muda kita ini Ya, yang muda-muda. ya, alhamdulillah ada beberapa yang diduduk oleh kalangan muda di DPRD Kabupaten Goa saat ini. Dan tingkat kinerja mereka itu alhamdulillah bagus, produktif. Sebut saja beberapa teman kakanda senior yang ada. Ya, Ada Ibu Husnia Talendra. oh ada ya, Susa, betul. ada Haji Tayang. Ah. Alhamdulillah itu mereka masih muda dan produktif saya rasa. Dan banyak membantu kalangan-kalangan pemuda ya, Banyak. maksudnya memberikan ruang ruang aspirasi buat pemuda untuk berkreasi atau berkreativitas lah, kayak gitu ya. Jadi ya apa ya Kakak dia? Saya sebenarnya juga agak-agak ini ya di Goa, termasuk yang tadi kita bahas, pemuda di Goa itu banyak yang apatis, dan saya tanya masalah orang-orang muda yang ada di legislatif yang menjadi wakil rakyat, ternyata beliau-beliau juga memberikan ruang aspirasi bagi kita di pemuda. Nah, harapannya Kakak Adi nih untuk pemuda-pemuda Goa ya, pemuda-pemuda Goa, seperti kita tahu di zaman modern sekarang, brother, pemuda itu sembarang beda bikin. Ada yang istilahnya, maksudnya contoh anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah, apalagi sekarang anak sekolah, dia notabene jarang masuk sekolah juga, kadang masuk kadang tidak, soalnya COVID. Itu banyak yang bikin onar bro di gue, itu kayak anak standing nggak biasa di Yusuf setiap malam minggu, jujur itu Kakak. Itu saya bilang ini bocil-bocil tidak apa ya, maksudnya tidak masuk dalam ini, mungkin tidak pernah ditangkap polisi mungkin. Itu bagaimana pandangan saudara itu kalau kayak gitu tuh? Kalau saya Apa yang perlu kita perbaiki? Soalnya serius di Goa itu brother, kalau orang intelektual mungkin ya, kalau orang intelektual banyak, cuma yang menjadi perhatian pemuda-pemuda itu yang masih sekolah kan, suka ngapa-ngapain. Dan sekarang saya lihat juga Goa itu yang anak standing motor, ada banyak sekali brother. Gimana tuh? Apa yang harus kita lakukan nih? Anda kan masuk di KNP ini yang harusnya mengayomi seluruh pemuda nih. Nah, coba harapannya gimana tuh? kalau ngomong soal apa aktivitas pemuda yang artinya dalam tanda kutip barbar di luar sana. Barbar, betul. Barbar. Banyak bocil barbar, bro. Nah. Itu menjadi tugas berat buat teman-teman di KNPI, khususnya di bagian komisi bakat dan olahraga yang gitu. diketuai oleh Bung Imam. Oh iya. Itu di KNPI sendiri ya. Nah, tapi kan KNPI mempunyai kewenangan untuk melakukan atau mengayomi pemuda-pemuda kan, dengan beberapa program gitu ya. Ya, itu kemarin saya mau menawarkan saran. Ya. Kenapa tidak kita memberikan perhatian kepada teman-teman atau adik-adik pemuda yang di luar sana yang bersifat barbar untuk diwadahi apa sebenarnya keinginan dari adik-adik pemuda di luar sana, sebut saja standing motor. Iya. Kenapa tidak kita wadahi sebuah perlombaan, tidak diberikan ruang untuk menyalurkan hobi mereka, salah satunya untuk trekking, perlombaan trek yang legal resmi. Ya, resmi. Itu kan betul. bisa jadi bentuk perhatian buat mereka. Misalnya hobi mereka itu diperhatikan oleh teman-teman di KMPI dan khususnya pemerintah kabupaten. Ya, cuma mungkin pemerintah nge-skip ya. Iya. Ya, dalam artian nge-skip bukan berarti tidak di ini. Cuma mungkin banyak hal-hal yang harus lebih penting. Ya, lebih penting mungkin.
Nice sih Kak Kadi. Ya, maksudnya jujur saya juga berada di ruang lingkup yang istilahnya sama ya kita ya, satu kecamatan. Kita beranjak dari daerah kita sendiri untuk membangun. Karena kita hidup di yang notabene-nya perkotaan, banyak pemuda-pemuda yang tidak, yang kreativitasnya itu tidak disalurkan malah menjadi barbar. Iya. Nah, itu dia. Ya mungkin dengan harapannya Kakak Adi ini bisa memberikan kita sedikit secerca harapan ya, Iya. atau mungkin ketika video ini diupload, dilihat oleh beberapa orang, teman-teman pemuda itu bisa membuka ruang pikirannya untuk lebih produktif mungkin ya. Dan yang lebih penting lagi, Bro, artinya pemuda yang tanda kutip barbar itu jangan dijauhi. Malah kita harus melakukan pendekatan secara psikologi. Ya, contoh mungkin Kakak Adi biasa mengayomi teman-teman di kompleks kan, mengumpulkan, dibikinkan suatu apa begitu. Ya kita kekurangan seperti itu sih sebenarnya. Bukan kekurangan sih juga sih di rumah, di kalangan rumah saya juga ya Kakak Adi ya. Itu saya bukan dibilang apatis. Ya. Tapi memang pada dasarnya ruang lingkupnya seperti itu. Dan ketika kita ingin merubah ruang lingkup seperti itu, teorinya kan lain lagi. Nah, itu dia. Sebenarnya kendalanya itu. Jangankan apatisme untuk saling gotong royong ya sebagai warga negara Indonesia. Menjaga demokrasi pemilu pun coba tanya sekarang anak-anak yang wajib pilih. Yang umur 18 tahun ke atas lah sampai 19 atau sampai 20. Dia datang nggak? Nggak datang lah. Masa bodoh malah. Iya kan? Iya kan? Nah, berarti memang pemuda kita itu apatis dalam apa ya? Dalam segala aspek lah kalau orang-orang seperti itu. Mungkin dia berpikiran bahwa apa sih ini? Nah, itu sebenarnya PR loh. Ya, karena Serius. kembali lagi tidak ada bentuk perhatian. Coba Nah. kita perhatikan mereka. Mereka juga perhatikan. Ya, betul juga sih. Ya, maksudnya baratnya logikanya Anda baik, saya lebih baik. Nah, gitu. Ya, mungkin ini ya sih Kakak dia pembicaraan-pembicaraan kita ini tentang pemuda. Ini saya pengen namain judulnya Pemuda 18 plus, Bro. Soalnya pemuda di bawah umur SD, SMP dilarang nonton video ini karena mengandung konten yang tidak bagus. Seks dan hijab. Guys, buku ini akan saya bahas dengan Pak Kiai ya, tapi bukan di episode kali ini. Sengaja saya pasang supaya teman-teman juga ngelihat. Asik. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat penting nih kalau yang ini nih kita bahas. Oke Kak Adi, mungkin yang terakhir saya pengen Kakak Adi memberikan closing statement dan bukan secerca harapan sih. Closing statement dan motivasi untuk pemuda-pemuda kita terkhusus di Kabupaten Goa. Silakan Kak Adi. Oke, jadi sebelumnya untuk closing statement, saya melakukan closing statement yang saya harus katakan bahwa pemuda Goa saat ini, alhamdulillah itu boleh dikatakan sangat maju, dibuktikan dengan layak pemuda Kabupaten Goa. Salah satu penghargaan yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Nah, kemudian yang kedua, untuk pandangan politik saya secara pribadi untuk kedepannya, marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Goa dengan sinergitas yang ada. Asik sekali. Pokoknya pilih nomor 1. Lanjut. Nah, kemudian simple untuk saya mengatakan closing statement terakhir, bahwasanya simple untuk melakukan namanya sinergitas antara pemerintah dengan pemuda. Hanya satu kata, hanya satu kalimat, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Asik. Hanya itu. Betul-betul tokoh pemuda guys. Inilah yang namanya tokoh pemuda, memperhatikan seluruh pemuda ya kan, bersinergitas, sangat bagus sekali memang. Sebelum ditutup, ya silakan tambahan. saya juga bertanya, bagaimana kabar alam di Goa saat ini? Karena berhubung kalian ini pencinta alam yang saya kenal. Saya dibalik tanya guys, padahal saya sudah mau tutup, ternyata saya ditanya. Kalau masalah alam nih ya, kalau masalah alam nih Kak Adi, sebenarnya bukan alam, tapi lebih kepada lingkungan. Siap. Nah, lingkungan di Kabupaten Goa terkhusus di Kecamatan Sombopu yang notabene-nya adalah ibu kota dari Kabupaten Goa. Saya melihat ada beberapa hal infrastruktur yang harus diperbaiki. Contoh kayak daerah-daerah rawan-rawan titik banjir itu masih ada yang ini, masih ada beberapa di Kecamatan Sombopu yang menjadi hal urgently ya, terkhusus di dekat rumah kita kan. Yeah. Bayangkan aja kalau hujan. Nah itu sih kalau masalah lingkungan yang paling yang paling
parah ya menurut saya yaitu notabene-nya kan begini. Kita harapannya pemerintah memberikan salah satu ruang ya atau memberikan salah satu terobosan baru untuk menghilangkan itu karena ya walaupun memang banjir itu menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di akhir tahun maupun di akhir tahun, tapi kan kita harus meminimalisir, brother. Itu yang satu, itu masalah lingkungan. Terus yang kedua, masalah alam ya, masalah alam. Kemarin saya itu sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman di bagian dinas lingkungan hidup. Kawasan konservatif kita, kawasan hutan lindung kita itu yang ada di Malino ya, Kecamatan Tinggi Moncong itu menjadi masih sengketa. Sengketa dalam artian seperti ini, banyak teman-teman yang ingin mempolitisasi hal-hal tersebut bahwa ini adalah satu dari pihak pecinta alam mengatakan bahwa ini adalah hutan lindung, tidak boleh dicemari, tidak boleh dikotorin, tapi warga setempat menganggap bahwa dengan adanya orang itu menambah pendapatan mereka. Lihat saja pinus kan? Nah, menurut saya itu perlu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan salah satu ruang atau perda ya terkait kegiatan-kegiatan alam. Nah, itu aja sih kalau saya di Goa. Selain selebihnya itu ya aman lah. Karena ada 2 titik kemarin yang saya yang saya catat dalam memori saya. Satu, banjir. Banjir, brother. Saya setengah mati biasa, brother. Pulang tengah malam, hujan keras lewat Citra Garden, kan. Itu sesorok motor, guys. Saya nggak tahu yang mana yang itu. Itu aja sih, brother. Berarti boleh saya request? Boleh, boleh, boleh. Saya berharap dinas terkait yang Bapak Lingdar ini katakan tadi, artinya dinas lingkungan hidup dalam hal ini. Ya. Saya menunggu diundang di podcast. Siap. Siap. Untuk mendengar apa solusi dari beliau. Saya menjadi narasumber di menit-menit terakhir, brother. Siap. Boleh. Nah, soalnya ini gini Kakak Di, ini kan RK House ini adalah kafe bareng ya, istilahnya diketuai oleh dan diinvestasikan oleh Kakak Edir. Nah, di awal-awal ini kan kita masih belajar nih, masih belajar konten juga, brother, bukan ini. Ke depan mungkin harapannya kita akan mengundang beberapa guest star yang betul-betul urgent ya. Karena kita dibantu oleh Kakak Zuri Share ya. Kakak Zuri Share, ada Kakak Adi, ada teman saya juga. Iya, teman editor kita kan, editor paling the best ya. Nah, itu kedepannya harapannya dengan banyaknya jumlah viewers, ya itu bisa menarik perhatian lah. Nanti kan bos ente kan juga bisa dipanggil kan nanti kan? Kan biasanya netizen komentar request lewat komen. Iya, betul. Saya betul. secara langsung. Siap. Berharap. Paling cepat nanti minta tolong bosnya bisa dipanggil ke sini lah. Siap. Kita ngobrol, toh? Oke? Siap. Aura politiknya sudah ada. Oh, aura politik asik. Ya. Brother, ini saya nggak tahu pengen ngomong apa lagi nih kalau kayak gini nih. Mudah-mudahan jangan dimonetisasi ya, brother ya. Siap. Oke, kawan-kawan, demikian mungkin pembahasan saya dengan Kak Adi, dengan tokoh pemuda yang sangat-sangat smart ya. Harapannya ke depan kita bisa bersinergi, brother. Siap. Oke. Sinergitas dalam saling menghargai. Oke, mantap kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa seperti biasa like, komen, share video ini dan tetap support kami ketika ada yang kurang karena itu berharga bagi kami. Oke guys, selamat jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.